Pemirsa, belum usai kasus COVID-19 di tanah air, khususnya varian Omikron, ini muncul lagi, heboh lagi soal Delmikron. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah tersambung dengan Maria Assegaf yang ada bersama dengan juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Silakan, Maria Assegaf. Ya, selamat siang Rizky Darmansyah dan juga pemirsa, selamat siang. Betul, kalau kemudian kita belum selesai begitu ya membahas mengenai Omikron yang sudah terdeteksi di Indonesia, belum lagi ini usai Natal dan jelang tahun baru, banyak sekali masyarakat kita yang kemudian berlibur maupun kembali ke kampung halaman. Tentunya prediksi akan lonjakan Omikron ini ada, ditambah lagi adanya isu Delmikron, gabungan Delta, virus varian Delta dan juga Omikron. Ini tentu perlu diklarifikasi. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi akan merinci mengenai hal ini. Sudah bersama saya saat ini. Selamat siang, Dr. Nadia. Selamat siang, Nadia. Dok, mungkin sebelum kita membahas mengenai penambahan kasus Omikron di Indonesia, mungkin bisa diklarifikasi terlebih dahulu mengenai isu Delmikron ini. Karena kita belum selesai membahas Omikron, tapi warga sudah dibuat panik dengan adanya kedatangan varian baru Delmikron. Iya, jadi Delmikron ini belum dinyatakan sebagai sebuah varian baru dari COVID-19 ya. Ini adalah baru satu pernyataan dari salah satu anggota COVID-19 di India. Bahkan otoritas kesehatan di India sendiri belum menyatakan secara resmi mengenai ataupun melaporkan Delmikron ini. Jadi Delmikron ini diperkirakan sebenarnya adalah gabungan mutasi yang terjadi antara varian Delta dan varian Omikron sendiri ya. Nah, kita tahu bahwa varian Omikron ini kan memiliki mutasi lebih dari 30 mutasinya. Bahkan di asam aminonya itu lebih dari 52. Dan ini termasuk mutasi-mutasi yang ada di varian Delta. Makanya kemudian kita bisa melihat kecepatan penularan Omikron ini bisa 3 kali lipat lebih tinggi dari varian Delta. Jadi kita pastikan belum ada varian baru, belum ada varian Delmikron ini. Jadi baru varian terakhir adalah varian Omikron. Jadi untuk sementara, untuk saat ini bisa dipastikan ini adalah hoax ya, Dok? Betul, jadi ini belum suatu informasi resmi dan ini tidak benar adanya varian Delmikron ini. Baik, kalau begitu kita boleh beranjak membahas mengenai penambahan kasus yang sempat dirilis juga oleh Kemenkes, bahwa kasus Omikron Indonesia sudah bertambah menjadi 46 kasus. Ada tambahan paling tidak 27 kasus baru. Bisa dirinci, Dok, siapa saja mereka ini? Ya, jadi kemarin sudah keluar hasil pemeriksaan tambahan kasus konfirmasi positif varian Omikron. Ada 27 kasus ya, dan 27 kasus ini 26-nya adalah pelaku perjalanan dari luar negeri. Hanya satu kasus yang kita dapatkan, dia adalah petugas dari Rumah Sakit Wisma Atlet yang sangat besar kemungkinannya ini tertular dari pelaku perjalanan luar negeri karena yang bersangkutan ini memang merawat khususnya pelaku perjalanan luar negeri dari yang mereka melakukan isolasi di Rumah Sakit Wisma Atlet tersebut. Oke, baik. Kalau dari ke-25 ini mereka adalah warga negara Indonesia semua kah atau ada WNA juga, Dok? Ya, jadi 26 pelaku perjalanan luar negeri, satu adalah WNA. Jadi 27, satu perawat, kemudian 26 adalah pelaku perjalanan luar negeri, di mana satu adalah WNA, sisanya adalah WNI. WNI ini terdiri dari sebagian besar adalah PMI, itu ada 23, dan sisanya adalah perjalanan biasa. Oke. Kalau boleh dirinci, mereka ini berasal dari negara mana saja, Dok? Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, ini ada beberapa tambahan negara baru ya yang kita identifikasi. Jadi selain Turki yang kemarin sebelumnya sudah ada, kemudian kita mendapatkan tambahan ada dari Jepang, kemudian dari United Emirates Arab ya, kemudian dari Arab Saudi, juga ada dari Nigeria dan ada dari Kongo. Selain tentunya dari Malaysia juga masih kita dapatkan, kemudian perjalanan dari Inggris juga masih ada. Baik, keseluruhan kasus Omikron ini, keseluruhan pasiennya dirawat di mana saja, Kak? Apakah hanya di Wisma Atlet? Ada 2 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso RSPI dikarenakan sebenarnya gejalanya ringan, tapi yang bersangkutan ingin melakukan isolasinya di Rumah Sakit Sulianti. Ini tentunya bukan PMI ya, tapi sebagian besar yang PMI ini dilakukan, termasuk yang WNA itu juga dilakukan isolasinya di Rumah Sakit Wisma Atlet. Oke, terutama bagi para pelaku migran ini, pekerja migran ini, mereka
tanpa gejala sama sekali, Dok, atau bagaimana? Ya, dari 27 kasus yang kita laporkan ya, ini yang memiliki gejala hanya 3 orang, dan 3 orang ini adalah yang belum divaksin, dan mereka adalah PMI. Dan belum divaksin itu tadi keterangannya ya, karena kalau kita ketahui kan mereka-mereka yang sudah divaksin memang gejalanya ringan, bahkan OTG. Tapi kalau melihat hal ini ada penambahan yang cukup besar, Dok, ada 27 kasus. Adakah upaya dari pemerintah untuk dapat menekan hal ini? Kita tahu ini banyak sekali masyarakat yang masih kemudian memanfaatkan momen Natal dan juga Tahun Baru untuk berlibur maupun kembali ke kampung halaman. Iya, kalau kita lihat ya memang seperti pola Omikron ya di banyak negara, bahwa doubling time-nya ya untuk kemudian meningkat sangat cepat itu terlihat ya. Kalau kita kemarin 11, sekarang 47. Dan ini lebih disebabkan karena memang banyak pekerja migran Indonesia yang kembali ya di akhir tahun ini. Kita mencapai bisa 3.000 sampai 4.000 per hari. Nah, itulah juga yang menyebabkan mengapa banyak kasus Omikron kita temukan pada pelaku perjalanan. Tentunya pemerintah mengharapkan satu, bahwa masyarakat dihimbau kalau ingin melakukan perjalanan ataupun ingin melakukan wisatawan, sebaiknya tetap melakukan perjalanan dalam negeri. Karena kita tahu resiko perjalanan luar negeri hampir di semua negara. Ini kemudian kita identifikasi adanya kasus Omikron ini. Jadi lebih tentunya untuk keamanan diri sendiri, dan nanti pada saat kembali ke Indonesia tentunya adalah untuk menjaga kita semua, menyelamatkan 270 juta masyarakat, lebih baik tentunya kita mencegah. Sebaiknya kita tunda perjalanan ke luar negeri, dan yang kedua kita akan mengevaluasi sebenarnya nanti pelaksanaan karantina lamanya itu apakah 10 hari atau 14 hari akan sangat tergantung negara yang kemudian kita buat kriterianya, di mana ya misalnya kasus Omikronnya cukup tinggi, maka PMI ataupun WNI yang kembali dari negara tersebut harus menjalani karantina misalnya 14 hari. Jadi bukan hanya pada 13 negara PMI atau WNI yang kembali dari 13 negara yang kita saat ini tunda izin masuknya, tapi juga akan negara-negara yang kasusnya sudah melaporkan cukup banyak Omikron ini, mereka masih tetap bisa datang ke Indonesia, WNI maupun WNA, tapi masa karantinanya akan kita perpanjang sampai dengan 14 hari. Oke, baik. Artinya ada pengetatan di sana untuk memitigasi peningkatan atau lonjakan dari kasus Omikron. Baik, terima kasih banyak Dr. Siti Nadia Tarmizi atas waktunya. Selamat siang, Dok. Itu tadi Rizky Darmansyah dan juga pemirsa penjelasan mengenai update terbaru kasus perkembangan Omikron di Indonesia maupun juga isu yang kemudian tidak dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai varian baru Delmikron, gabungan antara Delta dan juga Omikron. Sekali lagi ini sudah tidak dibenarkan dan sudah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Kesehatan. Mungkin itu dulu, Rizky Darmansyah, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Maria Assegaf melaporkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.